Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan praktek. Bersama saya Bapak Supriyadi. Semoga kita tetap diberi kesehatan di rumah, jangan lupa tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa kalian tetap sering-sering mencuci tangan kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengenai keselamatan kerja dalam pengecoran logam. Karena pada pembelajaran PKK di sini kita akan memperkenalkan bagaimana pengecoran logam. Nah, pengenalan bahaya di pengecoran logam ini bertujuan untuk memberikan informasi secara umum pada pihak-pihak yang terlibat di bengkel atau di industri. Nah, supaya kalian nanti bisa paham dengan keselamatan pada proses pengecoran, supaya kalian bisa menjaga diri kalian dan menghindari dari bahaya-bahaya yang bisa timbul pada praktek pengecoran. Nah, secara umum, proses utama di pengecoran logam sendiri terdiri dari yang pertama biasanya pembuatan pola atau alat pembuat, kemudian persiapan mold. Ya, mold di sini kita harus persiapan cetakan. Nah, kita harus mempersiapkan cetakan pada pengecoran logam. Yang ketiga, persiapan logam yang akan dileburkan. Kemudian logam yang leleh nanti dituangkan ke dalam cetakan pengecoran. Kemudian ada juga penghapusan coran. Kemudian nanti ketika sudah mulai membeku dalam beberapa menit sehingga bisa langsung dibersihkan dan menyelesaikan. Nah, jika dirasa dalam pengecoran ada masih yang kurang maksimal, maka dalam pengecoran ini bisa ditreatment atau dilakukan perlakuan panas supaya bentuk dari produk yang tercipta bisa semakin kuat. Atau mungkin jika terdapat rongga-rongga kecil dalam pengecoran tersebut bisa merapat seperti itu. Kemudian ada pembuangan limbah, karena pasti pada pengecoran ada limbah yang tersisa. Maka harus dibuang dengan baik supaya tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada material handling dan kemasan. Ya, nanti ini kita bahas. Kemudian cara pengecoran sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini yang kita bahas adalah potensi-potensi bahaya pada saat melakukan pengecoran. Nah, yang pertama pembuatan pola. Pembuatan pola adalah proses pembuatan alat banut untuk memproduksi komponen akhir dari proses pengecoran logam. Nah, ini adalah proses dari pembuatan pola. Maka kita harus membentuk bahan-bahan yang diperlukan, bentuk alat-alat yang diperlukan untuk membuat pola. Nah, potensi bahaya di sini ya ketika kita menggunakan mesin kerja kayu, berarti ada yang bahaya di sini mesin kerja kayu, karena mesin ini harus digunakan dengan hati-hati. Juga ketika kita bisa menggunakan mesin kerja logam, ya itu juga bahaya karena kita harus menggunakan dengan cara berhati-hati. Kemudian pastinya kalau kita menggunakan mesin, pasti ada suara gebising. Nah, maka suara bising itu harus kita hindari dengan menutup telinga kita dengan penutup telinga, supaya telinga kita tidak terganggu dengan kebisingan. Kemudian debu. Nah, maka kita harus memakai penutup mata dan juga penutup hidung dan mulut, karena debu ini sangat
sensitif sekali terhadap kesehatan kita. Kemudian bahan kimia, nah itu udah pakai masker. Kemudian perkakas tangan, nah kita harus menggunakan sarung tangan. Kemudian bahan dan manual penanganan, ya bahan-bahan juga harus harus kita menggunakan sarung tangan jika mengambil suatu bahan atau penanganan manual. Kemudian juga ada asap. Asap di sini memang sangat berbahaya untuk paru-paru kita, maka kita harus hati-hati. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga pembuatan cetakan. Nah, ini di sini adalah gambar dalam membuat cetakan. Ya, pembuatan cetakan ini bisa bermacam-macam, ini cukup besar membuatnya. Maka pembuatan cetakan bisa dilakukan dengan manual, misalkan seperti kemarin saya contohkan dengan membuat cetakan di pasir itu, maka bisa dengan manual. Bisa dengan juga pakai mesin jika memang cetakan yang diperlukan adalah bentuk cetakan trap ya, yang trap kayak gini, yang digunakan untuk tarik dan dorong itu. Maka itu perlu membutuhkan mesin karena harus membentuk sisi yang presisi dalam cetakan. Nah, bahaya di sini yang pertama mesin molding. Kalau kita membuat cetakan mekanis itu menggunakan mesin molding yaitu CNC ataupun mesin bubut. Ya, nanti kalau kita menggunakan mesin maka kita harus sangat berhati-hati. Biasanya ada debu atau beram ya. Biasanya itu harus kita menggunakan APD yang lengkap sekali. Karena beram ini jika masuk ke dalam mata ini sangat susah. Harus kita panggil dokter untuk mengambil daripada beram yang ada di mata. Kemudian bising dan getaran karena kita menggunakan mesin. Kemudian kimia atau pelarut, asap, penanganan manual, dan panas atau api. Nah, maka kita harus menyediakan APD untuk menghindari daripada potensi bahaya tersebut. Kemudian yang berikutnya ada persiapan logam. Nah, di sini kita mempersiapkan logam untuk dicairkan ya. Bisa logam dalam bentuk aluminium atau besi, tergantung kebutuhan yang akan kita proses dalam pengecoran atau bahan yang akan kita buat. Maka setiap peleburan membutuhkan panas masing-masing. Ada yang mungkin membutuhkan 500 derajat, ada yang membutuhkan 1000 derajat dan sebagainya. Maka tungku harus dipersiapkan supaya titik leburnya lebih tinggi daripada bahan yang dileburkan. Nah, potensi bahaya di sini tepi tajam. Nah, biasanya kalau kita meleburkan barang-barang yang sudah bekas, maka ada yang tajam-tajam di sisi tepinya. Tapi kalau kita meleburkan yang masih baru, biasanya masih dalam bentuk lempengan-lempengan logam atau aluminium. Kemudian bahan biasanya panas karena bahan ini dicairkan, mari kita harus hati-hati. Kemudian percikan api atau debu ini juga harus dihindari. Material penanganan secara manual, limbah beracun, kontaminasi logam berat, dan rumah tangga. Nah, ini di sini cukup banyak bahayanya, tapi semua itu bisa dicegah jika kita mau mengikuti SOP yang ada. Kemudian berikutnya, nah ini adalah logam mencair. Ketika tadi sudah disiapkan yang dilebur kemudian dimasukkan dalam toko, nanti logam akan berubah menjadi cair seperti ini. Nah, seperti lahar. Kalau kalian pernah naik gunung melihat lahar seperti inilah, mungkin mirip-mirip. Atau mungkin kalian pernah nonton film atau pernah nonton film gunung meletus ya, aku lebih mirip seperti inilah gunung laharnya panas sekali. Nah, maka potensi bahayanya ada milestone ya. Panas yang ekstrim, suhunya tinggi, asap, kemudian ledakan, kegagalan peralatan, bahan penanganan manual.
Nah, mau untuk kalian nanti kalau kerjanya kalian ditempatkan pada posisi pengecoran atau peleburan, dinamakan dengan decasting, maka harus sangat hati-hati ketika dalam bekerja. Jangan disambil dengan bercanda karena itu sangat membahayakan diri kalian sendiri. Nah, kemudian yang harus lebih hati-hati lagi adalah dalam penuaan logam. Karena dalam penuaan logam biasanya nanti akan ada percikan-percikan daripada cairan tersebut. Maka kalian harus benar-benar menggunakan APD yang lengkap. Baju menggunakan yang kain kulit supaya tidak tembus dari percikan-percikan logam cair seperti itu. Nah, kemudian potensi bahayanya yang jelas ada logam cair itu sendiri karena sangat panas lah. Kemudian ada asap ya. Kalian harus menggunakan masker yang bagus. Kemudian debu mungkin sedikit, kemudian bahan penanganan secara manual. Nah, itu kalau kita harus mengambil daripada logam-logam yang kadang sudah membeku di atasnya harus diambil menggunakan cara manual. Nah, itu sangat harus hati-hati sekali. Kemudian kegagalan peralatan, misalkan otomasinya itu macet, kita harus hati-hati. Kemudian menstru dan ada juga ledakan ya. Maka kita harus menaruh cairan ini harus secara perlahan sekali. Nah, atau mungkin jangan sampai ini cairan terkena air. Karena kalau sampai kalian kenakan air akan meledak ya cairan di sini. Nah, maka harus hati-hati ketika kalian bekerja. Jangan sambil main-main apalagi menaruh air dalam cairan logam. Itu akan mengakibatkan ledakan ya. Nah, kemudian berikutnya ada pembongkaran cetakan. Ini adalah proses menghilangkan casting dari media cetak dalam persiapan untuk pembersihan dan finishing. Nah, ini seperti yang kemarin contohkan, cetakan yang sekali pakai ya. Menggunakan cetakan sekali pakai dalam mengambilkan part yang dibuat harus membongkar cetakan tersebut. Ya, potensi bahayanya kalau di sini kebisingannya sedikit ya karena membukanya secara manual. Kemudian debu yang jelas banyak. Kemudian asap ya karena masih panas pasti ada asapnya. Kemudian panas jelas karena di casting pasti ya panas gitu kan karena kita yang tuangkan adalah logam yang panas. Kemudian tepi tajam ya terkadang dalam cetakan ini belum presisi. Maka ada tepi-tepi yang harus di finishing terlebih dahulu supaya presisi, maka biasanya masih dalam bentuk tajam, maka kalian harus hati-hati. Kemudian penanganan manual ya, penanganan manual banyak sekali, harus hati-hati dan kalian harus tetap jaga diri dengan APD yang baik. Nah, berikutnya adalah finishing ya, pembersihan. Ya, kalau Bapak dulu pernah bekerja di tempat finishing pengecoran, bukan bekerja, lebih tepatnya itu magang ya. Di PT yang seperti ini, memfinishing produk hasil dari pengecoran. Nah, plus di sini adalah menghapus material kelebihan dari decasting untuk memenuhi dimensi tertentu. Nah, maka biasanya dalam pengecoran masih belum bentuk presisi, maka harus dipresisikan dengan alat, bisa dengan molding ya, ataupun dengan digerinda dan sebagainya. Potensi bahayanya di sini banyak sekali, ada kebisingan yang jelas, banyak debu banyak sekali, jelas itu bram, pemotongan thermal ya, pemotongan panas, asap, tepi tajam, rumah tangga, giring mesin pemotong, pembersih abrasif, mekanikal, penanganan secara manual, kegagalan peralatan, stres atau kelelahan mental, minyak cutting, sinar X, lampu ultraviolet. Banyak sekali
potensi bahaya yang ada di pembersihan dan finishing, karena pembersihan di sini menyangkut alat yang banyak, membutuhkan ketelitian dan kesabaran, serta biasanya ketika kita menggunakan finishing di sini, kalau kita menggunakan mesin CNC bisa sekali kerja itu bisa dalam waktu yang lama atau bahkan bisa dalam waktu yang sangat cepat, tergantung part yang kita kerjakan dalam proses finishing. Nah, berikutnya ada perlakuan panas. Nah, proses meningkatkan struktur logam dan sifat fisik komponen dengan menggunakan suhu yang dikendalikan. Nah, seperti yang Bapak tadi jelaskan, perlakuan panas di sini adalah membentuk struktur logam yang lebih baik supaya bisa lebih kuat. Yang jelas potensi bahayanya ya ketika di pengecoran pasti panas. Kemudian steam ya, pemanasan juga, yaitu dari kompor atau mungkin dari oven. Kemudian mekanik atau penanganan secara manual, kalau kita mengolak-ngalik itu daripada logam ya. Kemudian ada kimia ya, dari bahan kimia, mungkin asapnya dan sebagainya. Kebakaran, kita harus selalu mengecek daripada proses perlakuan panas. Kemudian ledakan atau campuran gas, maka kalau kita harus menambah dengan komponen lain atau harus ditermal dengan campuran-campuran yang lain, harus hati-hati, benar-benar perhatikan proses campuran, takarannya supaya bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian debu jelas ada, kemudian limbah ya, kemudian ada foam dan kegagalan peralatan. Di sini kita harus tetap jaga hati-hatian. Nah, kemudian ada pemeliharaan. Di sini proses mempertahankan semua pabrik dan mesin yang digunakan untuk pengecoran logam sehingga tetap dalam kondisi beroperasi yang aman. Nah, pemeliharaan di sini yang jelas adalah menservis mesin, pembersihan mesin, dan sebagainya. Intinya kita harus merawat bengkel industri yang digunakan untuk pengecoran, dari alat-alat yang kecil hingga alat-alat yang besar. Kita harus sering membersihkan ya, baik dengan pembersihan harian, mingguan, bulanan, atau sampai tahunan. Kita harus melakukan pemeliharaan setiap alat. Potensi bahayanya di sini ada listrik ya, karena penggunaan listrik di sini sangat sensitif. Kemudian debu, dalam pengecoran pasti banyak debunya, gas, kemudian kebisingan, getaran, udara tekan. Nah, ini udara tekan sangat penting karena biasanya kalau di pabrik itu menggunakan cetakan tekan ya, menggunakan pneumatik, maka pneumatik di sini harus sering dicek udara. Nah, maka udara ini tekanannya harus sering-sering dicek memenuhi standar atau tidak untuk menekan cetakan. Kemudian bahan kimia atau pelarut ya untuk membersihkan tersebut. Kemudian ruang tertutup ya, dalam pembersihan sebaiknya ya bisa dengan ruang tertutup atau terbuka tergantung kebutuhan kita. Kemudian penanganan secara manual ya, harus hati-hati. Rumah tangga dan limbah berbahaya. Nah, limbah-limbah yang berbahaya ini juga harus pisahkan dengan secara khusus. Kemudian ada bahan penanganan dan kemasan. Nah, ini adalah proses penanganan bahan selama proses casting dan penyajian komponen untuk pengiriman untuk memenuhi spesifikasi pelanggan. Nah, di sini bahayanya cukup sedikit karena hanya sedikit kerjanya. Nah, itu ya.
Nah, itu tadi daripada adanya dalam pengemasan potensi bahayanya yaitu manual, penanganan secara manual ataupun penanganan secara mekanis ya. Kemudian ada tepi tajam, itu tergantung dalam kita mengemas. Kemudian kurangnya ketertelusuran, ada salah penyimpanan dan mengintai. Nah, itu harus diperhatikan dalam penyimpanan. Kemudian pembuangan limbah. Ini adalah proses penghapusan, pemisahan, dan penyimpanan dari pembuangan bahan tidak dapat digunakan oleh produk. Nah, di sini dalam pembersihan limbah di sini kita harus memperhatikan karena ada yang limbah bisa digunakan kembali, kemudian dipanaskan kembali untuk membentuk sebuah produk. Ada yang tidak bisa dipanaskan kembali dan segera harus dimusnahkan. Dan ada bahan yang bisa digunakan untuk membentuk produk yang lain. Maka harus teliti dalam pembuangan limbah. Potensi bahayanya jelas dalam pembuangan limbah adalah ada debu yang pertama, kemudian limbah berbahaya atau beracun, manual penanganan mekanis, penyimpanan limbah, tepi tajam, dan benda berat. Ini adalah daripada bahaya-bahaya dalam pembuangan limbah. Nah, itu materi pada kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat. Semoga setelah lulus dari SMK Angkatan 2, kalian bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.